bahwa PBL, PJBL, anak yang aktif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Bu Misna. Oke. Ya, terima kasih Bu. Nah, Silakan itu Bu Misna. sampai tepat dan benar. Ada tepat benar sudah ya. Nah itu Wawan begitu berempati ke Bu Mariani yang menyampaikan pendapatnya tentang komentar Pak Anwidur. Pak Anwidur itu baik hatinya, tenang. Jadi kalau kalian jumpa di traktirnya kalau jumpa. Baik, kita lanjut ya, lanjut ke Bu Nurul. Bagaimana Pak ini? Iya, Bu Misna dan Pak Anwidur serta teman-teman. Saya siapkan recordingnya dulu. RRL. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepertinya masih ada yang belum semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Hari ini semoga semuanya sehat, semoga semuanya bahagia untuk kita sama-sama belajar bahasa Indonesia hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya semuanya berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan Dimas dipimpin baca doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Dimas sudah memimpin doa hari ini. Ya, sebelumnya Miss Nurul tanya kepada Dimas, hari ini siapa yang tidak hadir, Dimas? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Tetap Miss Nurul ingatkan, tetap jaga kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Mudah-mudahan pandeminya segera melandai dan hilang sempurna di Indonesia ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan membuat sesuatu yang baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Drama, Bu. Drama ya. Yang lain ada yang masih ingat? Baca buku literasi, Cerita Bu. fiksi. Cerita Ada yang fiksi, masih Bu. ingat tentang Fiksi dan non-fiksi, Bu. Iya, fiksi dan non-fiksi. Terima kasih, Yunita. Ada yang masih ingat bagaimana caranya kita dalam membaca buku fiksi dan non-fiksi? Iya, Bu. Suaranya apa? Kurang jelas, Bu. Ada yang masih ingat bagaimana caranya, dengan metode apa? Metode SG3R, Ibu. Oh, luar biasa. Selvia masih ingat. Terima kasih, Selvia ya. Betul itu. Ya, Ibu. Sekali. Metodenya dengan menggunakan SG3R. Kalau yang Selvia ingat, S-nya itu apa ya? Survei, Bu. Survei. Kalau survei itu kira-kira kita melakukan apa, Selvia? Yang kita lakukan biasanya membaca secara singkat saja, Bu, isi keseluruhan bukunya, Bu. Supaya dapat mendapatkan hal-hal yang menarik dari buku tersebut. Apa menurut kita? Gitu, Bu, menurut saya. Iya, terima kasih, Selvia.
Kemudian setelah S ada ki. Ki-nya itu apa ya? Hari masih ingat Hari? Question, Bu. Question, ya. Question itu kalau yang Hari pahami apa? Dengan pertanyaan, Bu. Dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan kita melakukan apa, Hari? Bertanya tentang sebuah topik, Bu, atau isinya, Bu. Oke. Kemudian tadi sudah S, ada ki, ada lagi Miss Nurul ingat lagi ada read, kemudian recite dan review ya, anak-anak. Jadi itu yang harus kalian pahami mengenai metode atau teknik membaca SQ 3R. Baik, selanjutnya Miss Nurul akan masuk ke materi yang baru ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, Miss Nurul mau menampilkan sebuah video. Silakan disimak ya. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum ya. Sekarang belum terlihat juga. Ya, belum, Ibu. Belum, Bu. Masih belum terlihat ya anak-anak ya? Belum, Ibu. Sebentar coba Bu. Ubah dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Bisa melihat anak-anak? Ya, Bu. Udah, Ibu. Mohon maaf ya, ini perangkat Miss Nurul sepertinya ada gangguan. Sekarang sudah terlihat? Baru gambar, Bu. Oke, ini adalah sebuah video yang kalian bisa amati. Oke, sekarang mari kita saksikan. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya yang bernama Malin Pundak. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun, penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka, sehingga hidupnya selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang sudah mulai tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, Ibu, ucap Malin. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini, ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ya, itu tadi mengenai sebuah video yang kalian saksikan. Sebenarnya videonya tadi sederhana. Nah, Miss Nurul atau Bu Nurul mau coba anak-anak untuk mengomentari video tersebut. Bisa Nova, bisa dikomentari videonya? Apa yang Nova dapatkan atau informasi apa yang Nova dapatkan dari video tadi? Ya, baik Ibu. Ya. Tentang kisah anak yang durhaka terhadap ibunya. Oke, itu dari segi isinya ya. Ada yang lain? Mungkin Wawan mau mengomentari? Ya Bu, itu tadi ceritanya ada anak yang pergi merantau gitu Bu. Lalu ibunya ditinggal. Kalau dari segi penyampaiannya bagaimana Wawan tadi? Penyampaiannya bagus Bu. Itu ada suara orang lain tadi ya? Iya, ada narasinya. Nah, itu bagus, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oh itu. Ya, jadi
tadi yang saya katakan atau Miss Nurul katakan bahwa itu sederhana sebenarnya, hanya sebuah cerita Malin Kundang. Pasti anak-anak sudah mengetahuinya kan. Nah, tapi ada hal lain yang kita dapatkan dari video tadi. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Sebentar, Miss Nurul share dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Nah, pertama Miss Nurul akan tanyakan, ada dua hal yang akan Miss Nurul tanyakan. Apa yang kalian ketahui tentang dua tayangan berikut ini? Ya, yang pertama. Oke. Di sini ada 3 buku. Sudah? Miss Nurul ganti. Ada lagi di sini? Baik. Dari dua tayangan tersebut, kira-kira apa yang dapat kalian informasikan dari tayangan 1 dan tayangan 2? Ada yang mau berpendapat? Roro? Bu, itu buku tentang karya seseorang ya, Bu? Yang mana nih? Slide 1 atau 2? Slide 1, Bu. Slide 1 tentang karya seseorang. Kalau slide 2-nya? Sama-sama karya seseorang loh. Indonesia, buku pembelajaran, Bu. Iyalah, benar ya. Iya. Jadi yang satu karya seseorang, yang satu buku pelajaran. Oke, boleh ditambahkan Hari? Informasi apa yang Hari dapatkan di slide pertama? Dan ini slide keduanya. Ya, Bu, itu ada buku yang rekaan atau buku fiksi, ada yang buku non fiksi, Bu. Wah, luar biasa. Hari rupanya sudah ini ya, sering membaca sepertinya nih di perpustakaan ya. Ya, Betul. Bu. Ya, jawabannya ya buku fiksi dan non fiksi. Kalau yang tadi ada yang karya Ahmad Tohari tadi, nah ini namanya buku fiksi anak-anak. Ya, jadi ini ada rekaan atau tidak nyata. Ya, ini buku fiksi, kemudian yang ini yang ada biografi, kemudian bahasa Indonesia, ini disebut dengan buku lawannya fiksi apa? Sini sudah Miss Nurul tampilkan. Non-fiksi. 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 Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut lagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi. Nah, buku fiksi itu apa ya? Kemudian nanti kita akan mengulik lagi mengenai buku fiksi ini dan kita akan menghasilkan sebuah karya. Karya siapa? Karya kalian tentunya. Baik. Nah, hari ini kompetensi dasar yang akan Miss Nurul sampaikan, kemudian yang akan kalian lalui hari ini, yaitu membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau fiksi yang dibaca. Ya, selanjutnya IPK-nya itu apa sih? Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi. Kemudian yang kedua membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi yang dibaca. Dan yang terakhir membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku fiksi yang telah dipetakan. Nah, ada beberapa kegiatan kita hari ini ya. Nah, tujuannya apa sih Miss Nurul untuk belajar hari ini? Nah, tujuannya adalah kalian dapat membuat, memahami mengenai unsur-unsur buku fiksi, kemudian membuat peta konsep atau garis alurnya dengan metodenya yaitu kita project based learning. Jadi kalian hari ini punya project ya, diingat-ingat. Nih, kalian punya project hari ini. Jadi harus maksimal. Baik. Nah, aktivitasnya itu yang pertama kita akan menyimak materi, kemudian membaca buku fiksi, kemudian mengisi LKPD, membuat proyek ya, proyeknya nih Miss Nurul sudah tuliskan, yaitu kita akan membuat podcast atau siniar dan menilai.
penilaiannya apa saja, yaitu akan Miss Nurul nilai mengenai sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Nah, tadi yang sudah kita ingat-ingat mengenai teknik membaca SQ3R. Baik, Miss Nurul berikan satu buah video lagi, tolong kalian simak ya. Oh. Ya, silakan disimak. Rincian subbab buku, Oke. isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sisa. Ya, baik. Karena tadi di awal ada buku fiksi dan non-fiksi, maka Miss Nurul berikan informasi mendasar saja ya. Ini mengenai buku fiksi, unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Ya, bisa kalian baca di situ. Mariani bisa dibaca unsur buku fiksinya. Bu. Ya, Miss Nurul minta tolong. Unsur-unsur buku fiksi. 1, cover buku. Yang kedua, judul subbab. Yang ketiga, rincian subbab buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Oke, baik. Lalu, terima kasih Mariani. Sama Ibu. Ya, jadi fokus kita hari ini adalah kita ke buku fiksi ya anak-anak ya. Jadi nanti buku non fiksinya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kita fokus ke buku fiksi, diingat-ingat. Baik, kemudian ini Miss Nurul lanjutkan. Nah, baik, di sini ada ya cover buku. Ya, cover buku itu berarti yang mana Nova? Biasanya ada di mana cover buku? Ya, Nova. Cover buku biasanya ada di depan, Bu, di sampul. Iya, paling depan. Cover buku bisa kita padankan juga dengan sampul buku, sama saja. Ya, terima kasih, Nova. Selanjutnya di sini, baik, Miss Nurul cepatkan sedikit. Nah, ini yang namanya judul subbab. Nih, ada bab 2, pembelajaran dan penilaian. Ya, kalian bisa pahami di sini ini yang namanya subbab buku. Ya. Lanjut lagi. Oke, ini videonya sengaja Miss Nurul cepatkan supaya kalian lebih fokus. Oke. Ya, itu tadi Miss Nurul stop dulu di sini. Ya, itu sedikit pengantar untuk unsur-unsur buku fiksi. Ya, sekarang Miss Nurul mau kalian membuat kelompok isinya 4 orang. Ya, Miss Nurul bagi ketuanya saja langsung. Kelompok pertama ada Hari, kelompok kedua ada Suwawan, dan kelompok 3 ada Dimas. Ya, ayo silakan semuanya berkelompok dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo berkelompok. Ya. Oke. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sudah semuanya berkelompok. Sudah semuanya menyimak materi tadi. Sekarang sambil berkelompok, Miss Nurul tayangkan lagi materi selanjutnya. Ya, silakan disaksikan dan dipahami. Mana ya? Sebentar. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nah ini dia. Ini
akan berkaitan mengenai proyek yang akan kalian lakukan hari ini, ya. Apa yang kalian lihat dari tampilan ini? Selvia? Yang Selvia lihat apa ini? Peta Indonesia, Bu. Peta Indonesia. Baik, terima kasih. Ya. Yang kedua, Roro, apa ini yang Roro lihat? Di situ ada bagan ya, Bu. Bagan. Oke, yang pertama peta, kedua bagan ya. Terima kasih Roro. Yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Ini terlihat apa? Amini boleh menjawab apa yang Amini lihat dari tayangan ini? Itu bagan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ya Bu, karya sastra. Iya, ini tentang buku Dilan ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak pernah membaca atau pernah menonton ya. Ya, baik. Di antara tadi peta, kemudian ini juga sama yang namanya peta juga, yang ini juga namanya peta juga. Ternyata peta itu bisa berbagai macam ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya kaitannya dengan peta negara atau peta dunia. Oke, kita masuk ke materi. Ya, kita mengaitkan ini mengenai kita akan membuat peta konsep. Adakah yang tahu peta konsep? Wawan tahu kaitkan dengan 3 gambar sebelumnya? Apa itu peta konsep, Wawan? Apa ya? Ayo, tadi Miss Nurul sudah tayangkan 3, ada 3 gambar. Peta Teman konsep. lain ada? Ayo kawan-kawan, bantu saya. Saya, Bu. Iya, Hari, kenapa? Peta konsep, Ibu. Iya, peta konsep, Hari. Tadi Miss Nurul sudah tayangkan 3 gambar. Peta konsep apa ya? Kalau menurut Hari? Peta konsep itu poin-poin penting yang ada di teks fiksi atau non fiksi. Oke, terima kasih. Hari. Fungsinya supaya nanti kita mudah untuk belajar, Bu. Oh gitu, oke. Hari tadi mengaitkan dengan yang 3 gambar yang Miss Nurul tayangkan? Ya, di sini ada. Iya. Itu ada peta, ada bagan, ada apa itu? Ada unsur intrinsik karya sastra. Iya, betul. Terima kasih Hari. Nah, teman-teman, tadi Hari sudah menjelaskan apa itu peta konsep, ya. Jadi, nah peta konsep itu betul tadi adalah sebuah gambar untuk memaparkan ya. Jadi kalian bisa membuat rangkuman, bisa membuat cerita dari peta konsep. Makanya kalian harus membuat peta konsep terlebih dahulu dan memahaminya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian untuk apa sih ya kita membuat peta konsep buku itu? Kira-kira? Kalau Selvia, kira-kira menurut Selvia untuk apa, Selvia? Petunjuk, Bu, untuk penulis. Petunjuk untuk menulis. Kalau menurut Dimas apa, Dimas? Menurut saya supaya mudah dipahami, Bu. Mudah dipahami. Baik, terima kasih Selvia dan Dimas. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita membuat peta konsep itu? Nah, tujuannya adalah agar pembahasan isi buku itu lebih mudah dipahami. Betul tadi yang Selvia katakan ya. Jadi ketika kita membuat peta konsep, semuanya jadi lebih mudah. Mengerti ya mengenai peta konsep? Mengerti? Iya, Bu. Jelas, Bu. Mengerti, Bu. Paham. Ya, baik. Supaya lebih cepat, Bu, sama efisien dalam belajar, Bu. Luar biasa, Hari. Hari nanti ini apa namanya dapat reward, dapat apresiasi dari Miss Nurul yaitu. Kita berikan tepuk tangan buat Hari. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Hari. Ya, baik.
Kemudian tadi kita sudah kita harus membuat peta konsep. Kemudian apalagi ya produk yang akan kita lakukan hari ini? Ya, sebelum kita masuk ke produknya, Miss Nurul akan bagikan LKPD ya. LKPD nanti silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit cukup karena ini hanya unsur-unsur saja yang harus kalian kerjakan. Baik, sebentar Miss Nurul bagikan LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Sebentar ya. Oke, bersiap-siap di kelompoknya masing-masing. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah sama dengan tampilan yang kalian unduh dari netbook kalian, dari laptop kalian? Ya. Sudah sama ya? Oke. Silakan diselesaikan dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan. Ya, unsurnya apa saja ya? Bukunya sudah Miss Nurul informasikan ya, bisa dicari di Google, banyak sekali. Silakan. Silakan dicari unsur-unsurnya sambil Miss Nurul keliling ya. Baik, silakan ditulis. Kalau ada yang ditanyakan sambil menyelesaikan boleh. Oke. Ya, waktunya habis. Sudah selesai ya semuanya ya. Kelompoknya Suawan, Dimas, dan Hari sudah selesai ya. Tadi Miss Nurul pantau sepertinya semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Tentang unsur-unsur buku fiksi dari Laskar Pelangi. Iya. Sudah, silakan. Boleh satu orang dari covernya dulu. Wawan boleh mengomentari dari LKPD yang diselesaikan? Iya Bu, untuk covernya bagus ini Bu. Ya, sudah judulnya sudah bagus, gambarnya bagus. Ya, terus ya. Ini untuk teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan kelompoknya Hari. Dari subbabnya, ada subbabnya tidak Hari? Ada Bu, subbabnya Bu. Oke. Siapa satu lagi? Dimas. Dimas mau berpendapat apa? Dimas, silakan. Dimas ke toilet ya? Oke, baik. Terima kasih sudah menyelesaikan LKPD-nya hari ini dengan baik. Nah, kalian tetap berkelompok. Nah, kita akan masuk ke gongnya ya, gongnya. Apa namanya itu? Puncak dari tugas kalian. Ya, yaitu kalian masih ingat video yang tadi yang Malin Kundang? Masih Bu. Masih ingat. Ya. Sebenarnya video tadi adalah bentuknya apa Hari? Apakah video saja, kemudian apakah itu rekaman atau bagaimana Hari menurut Hari? Bu, sepertinya rekaman Bu. Rekaman video ada teksnya Bu. Video ada teksnya, ada rekamannya. Iya. Ya, betul Bu. Siapa di sini yang pernah mendengar atau menyaksikan sebuah podcast? Ada yang sudah pernah mendengar istilah podcast? Belum Bu. YouTube Bu. Mariani sudah pernah, alhamdulillah. Iya, gimana Mariani? Apa yang Mariani ketahui tentang podcast? Di YouTube itu ada 2 orang atau lebih saling berbicara gitu Bu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau anak-anak pahami video yang tadi Malin Kundang, itu adalah sebuah podcast. Ya,
podcast, ternyata podcast itu bisa loh kita buat dari cerita yang kita pelajari di kelas ya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu, maka kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalian juga tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita, boleh kalian buatkan tuh podcastnya. Podcastnya bisa kalian unggah ke YouTube atau di Spotify gitu ya. Gitu, itu yang akan kita buat hari ini. Nah, bagaimana sih caranya? Cara membuat podcast itu? Kalian coba pahami dulu ya. Ini Miss Nurul akan tampilkan. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, teman-teman semuanya gawainya dikeluarkan. Tadi sudah Miss Nurul izinkan dari wali kelasnya. Ya, gawai dikeluarkan, kemudian langsung ikuti petunjuk yang ada di layar. Ya. Pertama, kalian mengunduh aplikasi Anchor, ya. Baik, semuanya bisa dimulai. Mengunduh aplikasi Anchor-nya. Sudah ya? Bu. Sudah. Oke, kemudian kalian sign up ya, daftar dulu. Daftar. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kalian sudah terdaftar nih, sudah punya platformnya, sudah masuk ke platformnya yaitu di Anchor. Nah, kemudian kalian mulai merekam dari unsur-unsur tadi yang kalian kerjakan di LKPD tadi, ya, kalian kembangkan dan tambahkan sinopsisnya, ya. Boleh cari dari internet, boleh cari dari Google, ya, anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya, dari LKPD tadi, kemudian kalian tambahkan sinopsisnya, dan kalian boleh mulai merekam. Nah, kemudian kita sepakati dulu, ya. Kita sepakati berapa menit pekerjaan ini selesai kira-kira? 30 menit cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya, 30 menit, oke. 30 menit untuk menyelesaikan membuat podcast ini, ya. Tadi kelompok 1 sudah Laskar Pelangi, kemudian kelompok 2 Sang Pemimpi, kelompok 3 Endensor. Ya. Baik, semuanya ingat yang direkam adalah ada feedback ya, ada komunikasi 2 arah. Baik. Seperti itu. Kemudian kalian boleh menggunakan fitur-fiturnya. Boleh menambahkan gambar segala macam ya, boleh di podcastnya. Ya, Miss Nurul berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo. Kreativitas kalian ini sedang dinilai nih sama Miss Nurul nih. Silakan. Kalau mau lihat-lihat referensi lain dari YouTube mengenai podcast boleh. Oke. Ya. Silakan. Oh, ini bagus nih kelompoknya. Siapa? Roro ya? Roro sudah mulai ini ya. Memberikan gambar nih pada podcastnya. Baik, 30 menit sudah selesai. Sudah selesai ya semuanya? Sudah maksimal pembuatan podcastnya. Kalau sudah, silakan kalian unggah podcast kalian di platform Anchor-nya. Ya, oke, silakan diunggah. Kalau sudah diunggah, ini Miss Nurul stop dulu. Iya, alhamdulillah semuanya sudah mengunggah. Dan setelah kalian selesai mengunggah,
Boleh dong, Miss Nurul mau ketahui kesulitan apa ya ketika kita belajaran hari ini? Adakah kesulitan? Coba Nova bisa disampaikan. Ya, Ada Ibu. kesulitan apa, Nova, untuk pelajaran hari ini? Kesulitannya masih di bidang mengupload apa itu namanya, mengunggah ya, Bu ya. Oh, mengunggahnya Masuk ya, ke dalam jaringan itu ini. ya. Oke. Kalau Amini ada kesulitan apa? Tidak ada, Amini. Lancar jaya ya? Lancar, Bu. Lancar, alhamdulillah. Semuanya sudah mengunggah podcastnya, nanti kita bisa dengarkan sama-sama ya. Baik, hari ini pembelajaran sudah selesai. Kalian sudah membuat proyek besar hari ini. Terima kasih yang sudah maksimal mengerjakan. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan ya? Apakah menyenangkan, Bu? Seru? Menyenangkan, Seru, Bu, Bu. seru. Semoga kalian dapat pengalaman baru juga ya, untuk kalian bisa mengoleksi nih podcast-podcast dari karya kalian sendiri. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya nanti kita masuk ke buku non-fiksi. Ya, terima kasih yang sudah maksimal hari ini. Kita semangat selalu. Miss Nurul tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, ini karena Bu Nurul udah memanfaatkan waktu 35 menit. Jadi terkait dengan saya komentari untuk ini, kalau untuk podcast saya juga suka karena memang kami punya acara sendiri untuk podcast. Tapi untuk misalnya ketika siswa Bu Nurul mau podcast itu apa yang dipersiapkan biasanya? Ini aja Bu, perangkatnya pertama, kemudian dari teksnya itu tadi kan yang dari peta konsep tadi, kemudian ditambahkan sinopsis. Jadi sebenarnya isinya hanya cerita gitu Bu, cerita dari buku fiksi yang dibaca. Jadi tapi saling berhadapan, tidak ada yang menjadi moderatornya atau yang... Iya, makanya di situ tadi dibuat 4 orang ya. Jadi ada moderator, kemudian tadi memang belum tergambar. Ada moderator, kemudian ada yang membahas di situ. Untuk podcastnya memang saya tadi yang karena Ibu mengemukakan terkait podcast yang terakhir tuh lumayan, maksudnya ya karena sama-sama hobi begitu. Nah, tapi ada yang Ibu sampaikan di awal-awal terkait dengan unsur-unsur fiksi. Jadi ketika misalnya siswa sudah, ini menurut Ibu siswa Ibu tuh sudah memahami tidak unsur-unsur fiksi? Iya, sampai untuk langkah ke pembuatan podcast saya simpulkan sudah memahami, Bu. Kalau mereka sudah memahami, nanti dikurangi penjelasan mengenai teorinya, walaupun ada kalanya kita merasa menjelaskan itu karena untuk memberi penguatan untuk siswa kita sih tidak apa-apa. Tapi ketika kita sudah, mereka ini sudah menguasai, bahkan kadang-kadang menguasai dari kita sebagai pengajarnya, itu bisa terjadi di zaman sekarang ini. Nah, kalau misalnya Ibu merasa Ibu sudah menguasai terkait dengan unsur-unsur fiksi tadi, artinya tidak perlu dijelaskan panjang lebar begitu. Nah, tadi karena permasalahan di salah satu siswa adalah terkait susah dalam mengunggahnya barangkali setelah direkam ya. Saya juga walaupun suka podcast, saya tertarik aplikasi itu tadi. Nanti Japri saya ya kirim ininya, saya mau coba-coba karena ya mau baik guru ataupun dosen kan sama-sama kita terus belajar. Itu tadi kalau kami podcastnya kan memang langsung video ya Bu ya. Hadapan, memang langsung nyata begitu luring. Kalau tadi kan memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan begitu. Iya. Nah, kemudian untuk
untuk terkait tadi membuka pelajarannya menarik ya, karena ya bisa menarik perhatian siswa, siswanya langsung ya bisa terkondisikan. Kemudian untuk diproses itu memang ya itu tadi seperti yang saya katakan, ketika ada yang memang ada bagian yang sudah betul-betul dikuasai oleh siswa, tidak perlu diulang-ulang terus, karena kadang-kadang siswa nanti akan bosan. Lebih baik kita ke langsung tadi ke mempraktikkan aplikasinya, itu lebih biasanya membuat siswa itu senang. Nah, kemudian untuk apa ya tadi, untuk interaksinya ketika sama-sama, interaksinya ketika ibu mengajar tadi udah menurut saya udah lumayan bagus. Nanti yang berikutnya semoga lebih interaksi lagi dengan supaya lebih semangat. Ya. Ini waktunya sudah 40 menit kayaknya. Ya, terima kasih Bu Misna. Ya. Saya pikir semoga yang berikutnya lebih semangat lagi. Ini yang berikutnya adalah Bu Nova ya. Nova. Iya, Nova Silvia. Iya, Ibu. Bu Misna, terima kasih arahannya. Semoga juga bisa evaluasi bisa menjadi evaluasi saya juga untuk mengajar di sini. Terima kasih Bu Misna. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan Bu Nova Silvia. Ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ntar dulu Bu, saya merecordingnya. Ya, sudah. Ya,